Oke, bentar ya. Ini ada Joy. Oke, Joy sama bergabung ya. Oke, lanjut. Hukum Newton. Oke, dikatakan hukum Newton karena penemunya itu Isaac Newton ya. Mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Oke, hukum Newton itu terbagi jadi 3. Pertama, hukum Newton 1 itu tentang setiap benda akan tetap dalam keadaan atau kecepatan sama dengan 0. Atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan atau GLB, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Oke, jelas ya suara Koko ya? Nah, itu dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Artinya setiap nilai gaya itu hasilnya sama dengan 0 ya. Itu untuk hukum Newton 1. Nah, itu untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Bunyi dari hukum Newton 1. Lanjut ke hukum Newton 2. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya. Searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, dirumuskan dengan A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, di sini ada keterangannya, atau untuk cari sigma F sama dengan M dikali A. Oke, lanjut ke hukum contoh 3 ya. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Nah, kayak itu ya. F reaksi itu berlawanan dengan F aksi. Atau aksi sama dengan minus reaksi. Nah, oke, bisa dilihat ya. Aksi sama dengan minus reaksi. Oke, untuk satuan gaya, F sama dengan M kali A. Nah, itu keterangannya ya. Di mana F sama dengan gaya. Gaya itu satuannya Newton ya. M itu massa. Sedangkan A itu akselerasi atau percepatan. Nah, dalam satuan F, SI itu satuan internasional ya. F itu sama dengan kilogram meter per detik kuadrat atau kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, bisa disebut dengan Newton. Oke, macam-macam gaya ya. Di sini untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya sebagai berikut. Pertama itu gaya sentuh. Yang kedua gaya interaksi. Gaya interaksi di sini gaya tak sentuh artinya ya. Oke, gaya tak sentuh dulu nih dibahas. Gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain. Walaupun letaknya berjauhan. Ya namanya tak sentuh itu tidak disentuh ya. Nah, ini macam-macam gaya. Itu salah ketik, itu tak sentuh ya. Bukan sentuh. Oke, sekali lagi nih. Nih kursor Koko lihat ya. Itu macam-macam gaya tak sentuh. Ya tak sentuh itu gaya gravitasi, gaya listrik, sama gaya magnet. Jelas ya? Tak sentuh ya kan, gravitasi. Benda dilempar pasti jatuhnya ke bawah. Gaya listrik nggak mungkin dipegang ya. Kalau dipegang nanti nyetrum. Oke, yang terakhir gaya magnet. Jelas ya? Ini gaya tak sentuh. Nah, yang kedua gaya sentuh. Nah, gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang mengalami sentuhan. Ya, namanya sentuh ya. Pasti ada dorongan atau tarikan. Nah, ini macam-macam gaya kontak atau gaya sentuh. Gaya dorong, gesekan, otot, dan gaya pegas. Oke, lanjut ke gaya gesek ya. Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Nah, arah gaya gesek selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, jadi gaya gesek melawan gerak atau menghambat. Intinya selalu berlawanan dengan arah gaya gerak benda. Oke? Nah, bentar ya, ini ada lagi nih enggak yang gabung.
Oke, macam-macam gaya gesek. Gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. Terus gaya gesekan antara zat padat dan zat cair. Nah, digambarkan seperti ini nih. Ini gaya gerak benda ke arah kanan. Sedangkan gaya gesek itu berlawanan ya. Ke arah belakang. Jelas? Oke, lanjut ke gaya berat. Itu yang dengar lagu coba tolong dimatiin dulu ya. Oke. Lanjut ya. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, gaya berat di sini dapat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G. Nah, di mana keterangan W itu berat, satuannya Newton ya, atau W itu weight ya. Terus M mass atau massa dalam satuan kilogram. Sedangkan G gravitasi, satuannya Newton per kilo ya. Atau boleh M per S kuadrat. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, di sini diberikan sebuah mesin perahu motor menghasilkan gaya 15.000 Newton. Oke, pertanyaannya nih, berapakah percepatan perahu motor jika masanya, massa di sini massa perahu motor ya, 1000 kg dan total gaya gesekan air 3000 Newton. Oke, dari soal ini kita pembahasan ya. Diketahui dulu, nah nih, gaya mesin perahu tadi 15.000 Newton, massa perahu motor 1000 kg, oke ya, dan gaya gesekan airnya 3000 Newton. Oke, jawab nih. Langkah pertama ya. Langkah pertama tuh cari dulu sigma F. Oke, bentar ya, ada yang gabung nih, Jesse. Oke, selamat bergabung ya untuk Jesse ya. Oke, kalau ulangi, pertama cari dulu sigma F. Sigma F itu total gaya. Oke, ada yang masuk lagi nih ya, Erika Johan. Selamat bergabung ya. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Pertama cari dulu sigma F. Tadi kan sudah dibilang, gaya sama gaya gesek itu berlawanan. Nah, makanya di sini pasti dikurang. Ya, karena gayanya berlawanan ya. Oke, ganti nilai. 15.000 dikurang 3.000. Oke, didapat sigma F-nya 12.000 Newton. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita cari percepatan. Percepatan itu disimbolkan A ya. Ini rumus hukum Newton duo. Oke, A sama dengan sigma F dibagi M. Ganti nilai. Sigma F-nya ini 12.000 Newton dibagi massanya tadi 1.000 kilo. Oke, 12.000 dibagi 1.000 ya. Nah, didapat nilai percepatan atau A-nya 12 meter per sekon kuadrat. Oke, jelas? Boleh di screenshot dulu. Karena ini kalau nggak salah ada di pembahasan ya. Soal-soal. Soal Google Form untuk hari ini. Oke, lanjut ya. Contoh kedua. Seorang astronot dengan massa 60 kg terbang ke bulan. Terus, bila percepatan gravitasi bulan 1/6 kali gravitasi bumi, maka berapakah berat astronot di bulan? Oke, ini tentang gaya berat ya. Oke, kita bahas nih, diketahui ada massa astronot 60 kilo. Terus, nah di sini tidak diketahui gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu dianggap 10 ya. 10 Newton per kilo. Oke. Nah, terus cari gravitasi bulan. Dari soal kan 1/6 kali gravitasi bumi. Berarti 1/6 dikali G bumi ya. Nah, berarti 1/6 dikali 10. Nyambungnya 1/6 ya. Yang dikali itu 1 sama 10 dibagi 6.
Maka gravitasi bulannya 10 per 6. Oke, dapat, langsung masukkan rumus W. Rumus W tadi M kali G. Nah, untuk perlu diketahui, massa, ini ya massa ya, massa astronot di bumi ataupun di bulan, itu nilainya sama. Sekali lagi ya, massa dimanapun berada, nilainya sama. Di bumi, di bulan tetap 60 kg. Oke, masukkan nilainya. Nah, 60 M dikali gravitasi bulan tadi 10 per 6. Oh, artinya 60 kali 10 dibagi 6 ya. 60 kali 10, 600. 600 dibagi 6. Oke, dapatnya 100 ya. Nah, oke, ini salah ketik pokoknya. 1000. Bukan 1000, 100 yang benar ya. Nyambung ya? Oke, ini 100 bukan 1000. Sekali lagi salah ketik nih. Oke, nyambung? Mana nih responnya? Halo?